Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai sebuah materi yang berjudul The Transformation of Medical Care to Health, di mana saya sebagai pemateri pertama akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai produktivitas dari perawatan medis ini. Untuk itu, sebelum jauh membahas hal tersebut, saya akan memberikan sedikit gambaran mengenai bab ini, di mana kita akan fokus membahas tentang bagaimana gaya hidup dan juga perawatan medis ini akan mempengaruhi kesehatan. Juga membahas mengenai bagaimana hubungan antar jumlah perawatan kesehatan yang kita gunakan dengan perubahan yang dihasilkan atau kita rasakan dari kesehatan tersebut. Produktivitas marginal atau produktivitas input bervariasi bergantung atau tergantung dari total input yang kita gunakan. Kita asumsikan di sini adalah output merupakan fungsi dari input, di mana dalam materi ini maka health merupakan fungsi dari medical care. Maka kelompok kami mengambil satu contoh mengenai pembahasan ini, yaitu seseorang yang ingin sembuh dari penyakit diabetesnya, maka dia harus melakukan beberapa langkah-langkah untuk mencapai tingkat kesehatan yang diinginkan. Di sini kita asumsikan bahwa diabetes ini merupakan output atau fungsi dari medical care, yang mana medical care yang ditempuh tersebut ada 4 langkah. Yang pertama konsultasi dokter, kemudian obat, kemudian juga ada kegiatan operasi, dan yang terakhir adalah kegiatan cuci darah. Untuk memperoleh atau mengetahui bagaimana marginal produktivitas dari keempat input tersebut, maka kita perlu melakukan sebuah fungsi turunan produksi dari 4 variabel tersebut, di mana hal ini dapat kita lakukan dengan menurunkan masing-masing dari keempat variabel. Misalkan saja turunan pertama adalah diabetes pada konsultasi dokter, di mana konsultasi dokter ini kita ibaratkan sebagai Y. Maka hasil dari turunan tersebut kita akan memperoleh produktivitas marginalnya, di mana MP sendiri kita ketahui adalah sebanyak atau seberapa sering kita melakukan tindakan konsultasi dokter ini untuk memperoleh tingkat kesehatan yang kita inginkan. Selanjutnya hal tersebut kita lakukan pada 3 elemen yang lain dan melihat dari keempat elemen yang ada, yang mana yang memiliki urutan tertinggi atau yang paling utama untuk memperoleh kesembuhan atau memperoleh sebuah tingkat kesehatan dari seorang yang mengidap penyakit diabetes ini. Demikian materi yang dapat saya bawakan. Selanjutnya saya serahkan kepada teman-teman yang lain. Terima kasih. Selanjutnya yaitu materi mengenai perubahan produktivitas di margin intensif. Cara lain untuk meningkatkan penggunaan sumber daya perawatan medis adalah margin intensif. Dalam hal ini, populasi yang dirawat dianggap konstan dan tingkat penggunaan tes atau prosedur bervariasi. Seperti halnya dengan variasi dalam margin yang luas, variasi dalam margin intensif dapat mengakibatkan peningkatan pertama, kemudian penurunan, dan akhirnya produktivitas marginal negatif dari sumber daya medis. Diskusi sebelumnya tentang mamografi memberikan contoh pilihan di sepanjang margin intensif. Pengujian lebih sering dari interval yang direkomendasikan 1-2 tahun, misalnya bulanan, akan meningkatkan paparan radiasi positif, paparan radiasi positif palsu dan biaya tanpa manfaat yang sepadan. Di sini saya akan menjelaskan data percobaan terkendali acak. Perbandingan data. Semuanya memiliki kesulitan bahwa banyak hal yang bergerak bersama dalam kumpulan data, membuatnya sulit untuk menentukan apa yang bertanggung jawab atas peningkatan kesehatan yang kita lihat, dan dengan pendekatan yang lebih tinggi. Sepenuhnya, pendekatan yang berbeda memungkinkan ukuran yang sama sekali berbeda dari efek kesehatan yang dihasilkan dari perawatan medis, menggunakan hasil dari eksperimen ilmu sosial, menggunakan teknik standar dari uji coba terkontrol secara acak. Studi dimulai pada awal 1970-an, dilakukan oleh Rand Corporation dengan pendanaan dari pemerintah federal. Asuransi kesehatan Rand Studi memiliki 2 tujuan utama. Yang pertama,
hubungan antara asuransi dan penggunaan perawatan kesehatan. Yang kedua, efek yang dihasilkan pada hasil kesehatan yang sebenarnya. Rans Hayes memiliki 3 jenis pengukuran hasil kesehatan yang berbeda untuk pendaftar. Pertama, ada serangkaian kuesioner yang mengumpulkan data tentang kemampuan individu untuk berpartisipasi dalam aktivitas hidup sehari-hari. Ini kesimpulannya menggarisbawahi pentingnya memahami hubungan antara jenis-jenis tertentu penggunaan perawatan medis dan keuntungan khusus dalam kesehatan. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Selanjutnya yang akan saya bahas di sini terkait evidence on productivity of specific treatments, yakni bukti produktivitas perlakuan spesifik. Nah, di sini dijelaskan terdapat penelitian yang dilakukan oleh dokter dan profesional kesehatan yang menunjukkan bahwa intervensi khusus memberikan manfaat kesehatan yang penting. Nah, adapun jenis penelitian tersebut ialah RCT atau randomized control trial, uji coba terkendali secara acak. Nah, yang mana memberikan bukti bahwa apakah intervensi ini benar-benar meningkatkan hasil kesehatan pasien dan berapa biaya tambahan untuk intervensi medis tersebut. Nah, kita lanjut ke tabel 31. Nah, di tabel 31 ini memperlihatkan perkiraan efektivitas biaya dari intervensi medis yang umumnya digunakan. Nah, di sebelah kiri itu menunjukkan intervensi medis yang terkait, dan di sebelah kanan itu memperlihatkan rasio CE, rasio effectiveness cost. Nah, rasio efektivitas biaya ini merupakan tambahan untuk serangkaian intervensi tersebut. Nah, biaya tambahan untuk menggunakan intervensi dibagi dengan tahun hidup tambahan yang dicapai. Nah, rasio CE yang lebih tinggi menunjukkan rasio CE yang lebih tinggi untuk setiap intervensi spesifik menunjukkan produktivitas marginal yang lebih rendah. Nah, jadi yang pertama itu ada lovastatin dosis rendah untuk kolesterol tinggi. Nah, melihat dari penggunaan lovastatin dosis rendah untuk populasi dengan risiko tertinggi laki-laki yang lebih tua, yang di umur 55 sampai 64 yang selamat dari serangan jantung, obat tersebut memiliki produk marginal yang tinggi. Karenanya rasio CE-nya yang menunjukkan $3.237.000. Nah, dibanding dengan di bawahnya yang berjumlah $440. Nah, rasio CE yang rendah yang sebesar 3.237 per tahun hidup yang disimpan. Nah, selanjutnya itu ke wanita bukan perokok hipertensi yang meningkatkan rasio CE sebesar $1.436.000. Nah, per tahun hidup disimpan karena manfaat tambahan produk marginal jauh lebih kecil dalam kelompok yang berisiko rendah ini dibandingkan dengan yang di atasnya. Wanita bukan perokok berusia 35 sampai 44 tahun yang menunjukkan rasio CE sebesar $3 juta. Nah, per tahun hidup yang
tahun hidup yang disimpan. Nah, selanjutnya di bawahnya itu ada screening hipertensi. Sebelumnya itu ada screening elektrokardiogram untuk wanita. Nah, yang terlihat itu untuk laki-laki dan wanita berbanding 0,2 juta dolar untuk laki-laki dan untuk wanita itu 0,5 juta dolar. Nah, begitupun dengan kasus-kasus berikutnya sampai di yang paling bawah itu perawatan intensif neonatus. Nah, dengan pengobatan bayi dengan berat badan rendah dalam perawatan intensif memiliki rasio yang terlihat cukup baik, yang lebih rendah dibanding bayi yang di bawah 1000 gram dengan rasio CE yang sangat tinggi. Nah, mungkin sekian dari saya. Baiklah, saya Sutarni akan melanjutkan memaparkan terkait the transformation healthcare to health. Yang mana di sini saya akan membahas terkait more finely grained outcome measures atau ukuran hasil yang lebih halus. Pada subbab ini melihat bahwa harapan hidup itu sebagai hasil, yang mana intervensi medis ini yang dapat meningkatkan kualitas hidup, tetapi tidak memperpanjang harapan hidup. Jadi bisa dikatakan bahwa intervensi medis ini merupakan sebuah input, sedangkan harapan hidup ini adalah sebuah outcome atau hasil. Kemudian pada subbab ini juga membahas terkait perbedaan perawatan kesehatan dari dua negara, yaitu Kanada dan juga Amerika Serikat, yang mana contoh penyakitnya di sini adalah serangan jantung. Di sini, Mark pada tahun 1994 melakukan sebuah studi internasional pasien rawat inap dengan serangan jantung. Mark menunjukkan pentingnya mengukur dimensi lain dari hasil kesehatan. Dalam analisis Mark, pasien di Kanada itu tinggal di rumah sakit rata-rata sehari lebih lama selama serangan jantung awal mereka. Tetapi pasien di Amerika Serikat jauh lebih mungkin untuk menerima diagnosis dan pengobatan agresif selanjutnya. Kemudian pasien di Amerika Serikat itu menjalani kateterisasi jantung hampir 3 kali lebih sering, 72% berbanding dengan 25%. Jadi 72% di Amerika Serikat, sedangkan di Kanada 25%. Dan menerima beberapa intervensi untuk meningkatkan darah mengalir ke jantung sekitar 3 kali lebih sering juga. Kemudian pada pasien Amerika Serikat menerima intervensi angioplasti hampir 3 kali lebih sering, atau 29% di Amerika Serikat berbanding dengan 11% di Kanada, dan menjalani operasi CABG hampir 5 kali lebih sering, atau 14% berbanding 3%. Nah, secara keseluruhan, pasien di Amerika Serikat memiliki intervensi revaskularisasi 3 kali lipat dari pasien Kanada. Jadi, hasil menunjukkan bahwa nilai perawatan di Amerika Serikat itu ekstra atau produktivitas marginalnya positif. Pasien Amerika Serikat lebih kecil kemungkinannya mengalami nyeri dada setahun kemudian, 21% berbanding 34% pasien, dan lebih kecil kemungkinannya terjadi sesak napas, 29% berbanding 45%. Mengukur kematian hanya sebagai hasil kesehatan, melewatkan keuntungan penting ini dalam status kesehatan. Itulah yang bisa saya paparkan. Selanjutnya saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang variasi praktik medis dengan margin yang luas atau margin yang ekstensif. Jadi studi variasi medis hampir secara universal berfokus pada tingkat di mana standar populasi telah menerima intervensi medis secara khusus. Hampir secara universal, penelitian telah menggunakan studi tarif rumah sakit untuk berbagai prosedur sebagai dasar analisis. Jadi, studi harus mendefinisikan wilayah geografis dan kemudian mengukur tingkat di mana prosedur khusus telah digunakan untuk populasi tersebut. Sebagian besar studi setidaknya mengontrol untuk komposisi, umur, dan jenis kelamin penduduk. Semua studi juga secara berhati-hati mengukur tingkat penggunaan untuk populasi yang bersangkutan daripada tingkat di mana kegiatan yang dilakukan di wilayah tersebut. Keduanya bisa sangat berbeda. Misalnya rumah sakit di dalam kota dengan universitas yang besar dengan praktik rujukan yang cukup besar dan prosedur yang rumit dibandingkan dengan rumah sakit di daerah pedesaan atau rumah sakit kecil yang dilengkapi hanya untuk fasilitas operasi ringan ataupun perawatan medis yang kecil. Studi biasanya melaporkan hasil dari koefisien variasi atau COP yang digunakan tarif di seluruh wilayah geografis. Di dalam kotak 3.2 menjelaskan dasar statistik dari penggunaan COP. COP adalah ukuran yang berguna karena secara otomatis menskalakan setiap prosedur yang sama. Dengan demikian, COP rendah ataupun tinggi itu memiliki arti yang sama. Apapun aktivitas medisnya itu dipertimbangkan dan tidak peduli dari negara mana data tersebut berasal, pasti akan tetap ditindaklanjuti. Dalam istilah yang paling sederhana, COP rendah menyeratkan persetujuan medis yang kuat tentang cara penggunaan prosedur medis tertentu. Sedangkan sebaliknya, sedangkan COP yang menunjukkan nilai yang besar menunjukkan ketidaksepakatan yang cukup besar pula. Dalam tabel 3.3 menjelaskan COP aktual untuk beberapa prosedur bedah, baik yang dilaporkan maupun yang dihitung dari data dengan 9 studi yang berbeda tentang variasi praktik medis. Di antara prosedur-prosedur yang telah dipelajari secara umum, ketidaksepakatan terbesar ataupun yang seragam hampir terjadi untuk menghilangkan amandel dan kelenjar gondok atau TA dan pengangkatan wasir. Kesepakatan terbesar maksud saya secara umum terjadi untuk perbaikan hernia, kecuali untuk studi Kansas, kandung empedu, dan pengangkatan usus buntu. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu variasi spesifik dokter. Nah, variasi spesifik dokter berkaitan dengan ketidaksepakatan medis. Hal ini mengandalkan data yang membandingkan penggunaan intervensi medis dari berbagai wilayah, seperti keputusan rawat inap dan tingkat operasi yang digunakan oleh dokter. Adapun pendekatan tradisional untuk mencapai hal ini dalam literatur medis adalah metode epidemiologi yang disebut standarisasi tidak langsung, yang pada dasarnya menghitung tingkat pengobatan secara luas seolah-olah setiap wilayah memiliki komposisi usia dan jenis kelamin yang sama. Untuk melakukan ini, tim peneliti menggunakan data klaim dari beberapa ratus ribu pasien dalam paket asuransi Blue Cross dan Blue Shield yang tidak dapat dikurangkan, dan mencakup layanan rawat inap dan rawat jalan. Studi ini, yakni Blue Shield dan Blue Choice, difokuskan pada pola pengobatan primer karena dalam rencana asuransi, pasien secara harfiah harus memeriksakan diri terlebih dahulu kepada dokter agar dapat didiagnosis. Hasilnya menunjukkan bahwa dokter memiliki gaya yang berbeda, pola dan perbedaan yang penting terhadap intensitas pengobatan yang secara statistik konsisten dan dapat diandalkan. Atau biaya relatif yang dibayarkan oleh pasien bergantung dari hasil diagnosis dokter. Selanjutnya, apa itu perbedaan margin ekstensif dan intensif? Apakah sama? Margin ekstensif mengacu pada sumber daya yang diterapkan atau dimanfaatkan, misalkan jumlah tenaga medis yang ditetapkan pada sebuah rumah sakit. Hal ini mencerminkan perbedaan antara apakah
akan bekerja dan berapa banyak untuk bekerja di tingkat individu yang dirujuk. Sedangkan margin intensif mengacu pada beberapa besar keras suatu usaha yang dikerahkan. Dengan kata lain, margin yang luas atau ekstensif mengacu kepada orang yang dirawat, dan margin intensif mengacu kepada lebih banyak perawatan per orang yang dirawat. Jika lebih banyak sumber daya yang digunakan, sangat membantu untuk memahami apakah peningkatan ini karena lebih banyak sumber daya yang bekerja, yakni peningkatan margin yang luas, atau karena sumber daya yang ada digunakan lebih intensif, atau peningkatan margin intensif. Interpretasi yang sedikit berbeda, margin yang luas dapat dianggap sebagai jumlah jam kerja, sedangkan margin intensif dalam interpretasi ini akan mengacu pada tingkat upaya yang diberikan. Karena berkaitan dengan fungsi produksi, margin yang luas dan margin yang intensif dapat dianggap sebagai pengganti sampai tingkat tertentu. Dengan kata lain, seseorang dapat menghasilkan lebih banyak output dengan bekerja lebih lama, yakni margin ekstensif, atau bekerja lebih keras atau lebih efisien, atau margin intensif. Dalam hal ini, perubahan jumlah tenaga kerja dihitung sebagai perubahan dalam margin yang luas, dan perubahan dalam usaha dihitung sebagai perubahan dalam margin intensif. Saya, terima kasih.